Halo, tetangga Rita di sini. Selamat sore teman-teman. Kebetulan memang kita rekamannya sore lagi. Ya, ketemu lagi dengan saya, Tari, dan tetangga saya. Sinta, halo Ya, teman-teman, apa kabar nih? Baik kan ya? Baik, baik-baik. mudah-mudahan. Mantap. Semoga semuanya harus selalu sehat ya, Sin ya. Iya, Oke, jadi hari ini kita akan bahas apa nih, Sin? kita akan bahas tentang, sebelum tentang bahasan yang akan kita bahas, kita mau klarifikasi dulu nih Kak, tentang judul penelitian di episode pertama kita kemarin ya kan, kemarin kita ceritain tentang dari topik turun ke judul. Nah, judul itu adalah judul penelitian dari jurnal acuan yang mau kita pakai. Jadi bukan judul penelitian yang akan kita ajukan. Jadi ya Kak gitu Kak. Oke, ya benar. Itu tadi klarifikasi dari kita bahwa ini Ya. biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Kok Mm-mm. tadi judul, kok sekarang bukan judul gitu hari ini. Ya. Nah, kalau untuk bahasan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih caranya memantapkan tema dan juga fokus penelitian yang akan dilakukan kayak gitu. Iya, Nah, betul. mungkin Sinta sendiri bisa nggak sih di-sharing gitu ya tips and trick buat teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman dari Sinta nih, gimana nih caranya untuk akhirnya memantapkan hati terhadap Asik. sebuah tema dan juga Iya. memantapkan hati akhirnya oh ya udah deh saya mau fokus penelitiannya ke sana kayak Iya. gitu. Silakan sih. Kita sama ya kalau kayak milih pasangan itu kan kita mantap dulu kan hatinya. Oke, gue cocok sama lu. Sama dengan kita memilih suatu penelitian yang kita oke, gue mau ngelakuin riset tentang ini. Ya, kalau aku sih mulai dari awal itu hal yang pertama aku lihat adalah variabel. Variabelnya ini aku paham atau tidak. Kalau nggak paham, ya berarti itu udah akan aku eliminasi. Udah nih out gitu loh. Terus kenapa variabel dulu yang aku lihat? Karena variabel ini akan berhubungan dengan data. Ini datanya bisa aku dapatin atau enggak? Karena kan aku lebih sering pakai data sekunder ya. Data sekunder itu kayak aku ngambil data dari website, misalnya dari Yahoo Finance atau dari laporan keuangan. Ini kan data-data yang dari luar lah, dari sekunder lah, dari orang kedua misalnya. Jadi aku bisa nggak dapetin datanya? Kalau nggak bisa, ya at the end of the day aku akan ganti variabel kan. Nah jadi aku lihat dulu variabelnya cocok. Kemudian aku lihat ini datanya bisa nggak aku dapetin di websitenya misalnya. Kalau ini dua udah cocok, barulah aku lihat ke metodologi. Metodologi ini kan kalau kita tuh basicnya pasti paham lah ya regresi, dan regresi ini ada yang dari ibaratnya junior sampai senior. Nah, kita mau di level mana nih regresinya? Karena kan akan banyak tuh uji-uji yang dilakukan untuk masing-masing regresi misalnya. Nah, kalau misalnya aku memantapkan, oke, misalnya multiple linear regression, ini uji-uji lainnya aku paham nggak? Misalnya classic assumption testnya misalnya, ya aku akan lakukan. Tapi kalau aku nggak paham, ya aku nggak akan lakukan. Dan kalau di jurnal acuan itu, metodologi yang dipakai juga multiple linear regression, dan dia kasih tahu nih uji-uji apa lagi yang harus dilakukan untuk mendukung si regresi, ya udah ini cocok nih jurnalnya. Tapi kalau nggak cocok, ya aku cari hati lain yang bisa aku tambat. Azik. Sekali hati lain yang akan Yoi. Oke. Kalau Sinta Kak nggak Tari nanya gimana Sin. Kak? Oh Iya ya, nih, baru aku mau baru nanya. ditunggu Sabar nih. dong. Anda tuh harus bersabar jadi manusia. Oke, nah sebenarnya mirip sih Sin. Kayaknya sih intinya kalau penelitian di mana-mana itu mirip ya. Tapi kalau Sinta tadi start dengan variabel, kalau aku selalu saranin mahasiswa dan juga ini pengalaman dari diri sendiri adalah mencari jurnal acuan. Kenapa sih kita butuh jurnal acuan? Tentunya kita butuh ide gitu Sin ya untuk ngelakuin sebuah penelitian. Karena menurutku kalau kita udah bicara fokus penelitian itu nggak perlu sesuatu yang baru. Bahkan kita bisa aja nih untuk menjawab kayak misalnya nih di penelitian sebelumnya ada gap dan kita akhirnya mau bahas masalah di situ gitu. Itu juga bisa. Jadi saranku yang pertama adalah kamu bisa cari jurnal acuan atau aku langsung pakai contoh aja kali ya Sin ya. Jadi misalnya nih kayak minggu lalu aku bilang kamu tentuin dulu topik besarnya. Misalnya kamu mau new product development atau mau mengembangkan produk makanan yang baru. Berarti the next question-nya adalah jenis makanan apa yang mau kamu kembangkan. Misalnya kamu mau ngembangin makanan sehat. Oke, kalau makanan sehat berarti kamu harus cari tahu nih
kira-kira bahan bakunya apa ya, atau bahan baku apa yang mau kamu highlight. Misalnya kamu mau ngembangin jamu, berarti kan di situ yang mau di-highlight adalah herbal-herbal atau rempah-rempah yang ada di Indonesia lah, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kamu bisa cari tahu nih, kamu punya keywords, minuman, rempah Indonesia gitu ya, kamu bisa cari, kemudian di situ udah ada jurnal-jurnal acuan. Ketika kamu dapetin satu jurnal acuan atau satu jurnal yang kamu kira nih, nih kayaknya jurnal bagus banget nih untuk saya ikuti alurnya, polanya. Nah, di situ kamu bisa tuh mulai ngebedah. Misalnya di jurnal itu dia permasalahannya apa, atau misalnya di jurnal itu dia titik fokus penelitiannya apa, atau ada nggak yang dia belum kerjakan. Seperti itu ya. Setelah itu, kamu juga bisa melihat dari metodologi yang dilakukan. Karena bisa aja nih ketika kita ngomongin minuman atau makanan sehat, kita bisa melihat dari berbagai aspek. Kita bisa lihat dari aspek kesehatan, jadi misalnya nutritional values-nya kayak gimana. Kita bisa juga melihat dari aspek produk ini akan diterima sama konsumen atau enggak. Nah, dari situ kan kamu udah bisa nih memperkirakan kira-kira metodologi seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah, dari metodologi itu berikutnya adalah yang kamu harus kembali tanyakan ke diri kamu sendiri adalah kamu punya resource nggak untuk ngelakuin itu. Kadang tuh kita ngelihatnya di penelitian-penelitian yang di luar negeri, yang kalau misalnya kayak aku nih Sin, kan kita pakainya data primer gitu ya. Pasti biasanya kita masuk ke lab, kemudian ngambil data di laboratorium. Kalau misalnya kita ngomongin kayak laboratorium di luar negeri, itu mungkin mereka peralatannya lebih lengkap dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya harus kita tanyakan kembali. Ada nggak resource-nya? Bahan bakunya saya bisa dapetin nggak? Kalau saya mau ngelakuin uji ini, saya bisa ngelakuin itu nggak? Baik dari sisi saya udah pernah ngelakuin atau belum kemampuannya, atau alatnya ada nggak di kampus. Nah, ketika resource itu kamu punya, kamu yakin nih kamu bisa dapetin data dari penelitian itu dengan metodologi yang udah kamu tentuin. Nah, kira-kira gitu tuh. Akhirnya kamu bisa mantepin bahwa, oke, saya mau ngelakuin penelitian ini. Itu kalau tips and trick yang biasa aku lakuin sih, Sin. Gitu. Iya, itu berarti kan kata tadi kakak biasanya pakai data primer ya. Sebenarnya kita tuh juga bisa pakai data primer. Contohnya kalau kita mau sebar kuesioner ke responden, itu jadikan data primer ya. Nah, aku tuh ada ide bikin penelitian di peer-to-peer lending yang kita kenal tuh pinjaman online ya kayak. Tapi aku tuh selalu kesulitan untuk dapat datanya. Aku tuh nggak bisa dapetin responden yang bisa isi kuesionerku. Karena kalau kita bikin peer-to-peer lending, pasti akan berkaitan dengan orang yang memakai peer-to-peer lending itu kan. Nah, kita borrower, peminjam di peer-to-peer lending, biasanya UMKM atau mungkin dipinjam yang peminjam individual, tapi kan aku nggak tahu nih sampai sekarang tuh belum ada koneksi ke sana. Even investor di peer-to-peer lending, lebih sulit dapat investor peer-to-peer lending daripada investor saham ya kan. Kalau saham kan orang udah tahu, oh saham itu udah omongan orang di mana-mana. Cuma kan peer-to-peer lending tuh masih orang mikir. Jadi tuh lagi-lagi data kan. Dan tadi kan Kak Tari juga bilang ini bisa nggak resource-nya kita dapat kan. Kan kembali lagi ke sumber data itu bisa nggak kita dapatin. Jadi at the end of the day we are talking about data. Kalau datanya nggak bisa didapatin, ya berarti kita cari hati mana sih yang bisa ditambat. Asik. Iya, benar banget sih. Jadi sebenarnya kalau aku tarik garis ya sini ya, sebenarnya ada kesamaan kan. Berarti yang harus kita lakukan tuh selain kita melihat topik ini menarik, kemudian punya nilai kebaruan, tapi selain itu kita juga harus ngelakuin studi kelayakan atau studi visibilitas gitu ya. Jadi kalian tuh juga harus memastikan nih bahwa apa yang akan kalian teliti itu masih dalam jangkauan kalian. Jadi resource-nya ada gitu, baik kemampuannya, kemudian biayanya, tenaganya, pemahamannya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu harus visible atau enggak, dan itu bisa jadi satu faktor penting untuk kamu akhirnya bisa memantapkan tema atau fokus penelitian kamu. Gitu ya, Sin ya? Betul. Nah, mungkin dari Sinta nih, boleh deh Sin disampaikan nih. Berarti konklusinya apa sih dari obrolan kita sore hari ini? Penutup kita sore hari ini. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang manusia, kita kan harus bernafas ya Kak, biar bisa hidup. Data itu nafasnya riset.
Jadi kalau kita nggak bisa punya data, ya riset kita nggak bisa hidup. Sama halnya kita manusia, kalau kita nggak bisa nafas, ya kita nggak bisa hidup. Jadi carilah data yang bisa kita dapetin sehingga riset kita bisa hidup. Dan cara hidupnya nanti bermacam-macam. Ya nggak kan? Yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Iya. Iya teman-teman. Oke, paling ya intinya obrolan sore hari ini adalah kita ngasih tips and trik kalian untuk akhirnya kalian bisa mantepin tema atau fokus penelitian. Nah, oke deh teman-teman. Terima kasih udah dengerin kita sore hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Dadah. Dadah, thank you semuanya. Dadah.